kembali dalam pembelajaran agama Buddha. Kali ini kita akan membahas topik tentang puja dan budaya. Dalam video kali ini, subtopik yang akan kita bahas adalah puja sebelum, saat, dan setelah zaman Buddha, serta puja sebagai penghormatan. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Puja pada zaman sebelum Buddha lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa. Sejarah puja kepada para dewa diawali dengan munculnya ajaran Brahmanisme. Ajaran ini menunjukkan bahwa ada makhluk dewa yang berkuasa atau mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia. Dengan alasan itu, para Brahmin menciptakan sarana puja kepada dewa-dewa dengan jalan melakukan beberapa upacara-upacara korban. Tujuannya, dengan korban tersebut diharapkan para dewa akan menjadi senang dan tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Puja pada zaman Buddha memiliki arti berbeda, yaitu menghormat. Pada masa Buddha terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para biku yang disebut watha. Watha artinya merawat guru, yaitu Buddha, dengan membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Setelah selesai mendengarkan khotbah, para biku mengingat atau menghafal agar kemanapun mereka pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan dilaksanakannya. Pada hari bulan gelap dan terang atau purnama, para biku berkumpul untuk mendengarkan peraturan-peraturan atau patimokkha yang harus dilatih. Sebelum atau sesudah pengucapan patimokkha bagi para biku, umat juga berkumpul untuk mendengarkan khotbah. Umat tidak hanya berkumpul 2 kali, tetapi pada pertengahan antara bulan gelap dan bulan terang, mereka juga berkumpul di wihara untuk mendengarkan khotbah. Namun, bila Buddha ada di wihara, umat datang untuk mendengarkan khotbah setiap hari. Umat Buddha melakukan puja atau penghormatan kepada Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Namun, Buddha sendiri berkata bahwa melaksanakan dhamma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. Oleh karena itu, Buddha mencegah bentuk penghormatan yang berlebihan terhadap diri pribadi beliau. Setelah Buddha parinibbana, umat tetap berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan teladan Buddha atau merenungkan kebajikan-kebajikan Tiratana. Para biku dan umat berkumpul di wihara untuk menggantikan kebiasaan watha. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah-khotbah atau sutta. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera yaitu setiap pagi dan sore atau malam mereka mengucapkan parita. Kebiasaan para biku tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan kebaktian atau puja bakti. Kebaktian merupakan perbuatan baik yang patut dilestarikan sebagai salah satu cara melaksanakan puja. Selain itu, sama dengan zaman Buddha, para biku ataupun umat juga melaksanakan dhamma ajaran Buddha sebagai penghormatan tertinggi. Berikutnya, puja sebagai penghormatan. Puja sebagai bentuk perilaku adalah menghormat. Penghormatan yang dilakukan kepada orang yang patut dihormati adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan dan hal ini adalah merupakan berkah utama. Sebagaimana dijelaskan Buddha,
di dalam khotbah tentang berkah utama atau Manggala Sutta. Menghormat kepada orang yang patut dihormati adalah berkah utama. Puja ca puja nianang etam manggala mutamang. Seperti menghormat kepada Buddha, Dhamma, Sangha, biku atau samanera, orang tua, serta guru atau pujaniya pugala. Penghormatan dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Merangkapkan kedua tangan di depan dada atau disebut anjali. Yang kedua, bersujud atau namaskara. Yang ketiga, berjalan memutari atau padakina atau pradaksina sebuah bangunan wihara atau rupang Buddha atau pohon bodhi, stupa atau candi sebagai objek puja atau pujaniya watu sebanyak 3 kali. Yang keempat, berdiri menyambut atau uthana sambil bersikap anjali. Dan yang kelima, menjaga tingkah laku, ucapan yang baik dan sopan santun atau samicikama. Melakukan puja dengan cara-cara di atas sebenarnya sebagai sarana untuk berbuat baik dan sebagai latihan untuk menghilangkan keakuan atau ego dan kesombongan di dalam diri, sehingga menjadi orang yang rendah hati. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa seseorang yang melakukan puja atau penghormatan itulah sesungguhnya yang akan mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah dan kebahagiaan. Ibarat seorang petani yang menanam padi atau jagung di ladang atau sawah, maka yang akan memanen atau memetik hasil tanaman adalah petani itu sendiri, bukan ladang atau sawahnya. Begitu pula, ibarat seorang yang berdandan menghias wajahnya di depan cermin, bukan kacanya yang menjadi cantik atau tampan dan menjadi indah, tetapi orang yang berdandan atau yang berhias yang akan menjadi cantik atau tampan atau indah. Ada 2 bentuk puja yang Buddha ajarkan dalam kitab suci Anguttara Nikaya, yaitu penghormatan dengan materi atau amisa puja dan penghormatan dengan praktik atau pelaksanaan atau disebut pati-pati puja. Buddha menyatakan bahwa dari 2 macam jenis penghormatan ini, bentuk penghormatan berupa praktik atau pelaksanaan adalah yang paling tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta sebagai berikut. Duhai Ananda, penghormatan, pengagungan, dan pemujaan dengan cara tertinggi atau terluhur bukanlah dilakukan dengan memberikan persembahan bunga, wewangian, nyanyian, dan sebagainya. Akan tetapi Ananda, apabila seorang biku, bikuni, upasaka, dan upasika berpegang teguh pada Dhamma, hidup sesuai dengan Dhamma, bertingkah laku selaras dengan Dhamma, maka orang seperti itulah yang sesungguhnya telah melakukan penghormatan, pengagungan, dan pemujaan dengan cara tertinggi atau terluhur. Karena itu Ananda, berpegang teguhlah pada Dhamma, hiduplah sesuai dengan Dhamma, dan bertingkah lakulah selaras dengan Dhamma. Dengan cara demikianlah engkau seharusnya melatih diri. Jadi, cara mudah untuk melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Guru Agung Buddha adalah dengan hidup sesuai dengan ajarannya, melangkah di jalan Dhamma, ajaran Buddha. Sebagai seorang umat Buddha yang baik, dalam melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha, dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa ada 5 hal sikap baik seorang umat Buddha, dan ketika hal itu dilaksanakan, berarti ia melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha. 5 hal tersebut adalah sebagai berikut. 1.
memiliki keyakinan kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. 2. Memiliki sila yang baik. 3. Tidak percaya pada tahayulan, mistik, magis-magis. Yang keempat, tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar Dhamma. Yang kelima, berbuat kebajikan sesuai Dhamma. Selanjutnya, dalam Milinda Panha dijelaskan ada 10 kualitas baik yang patut dikembangkan oleh seorang umat Buddha sebagai wujud penghormatan tertinggi kepada Buddha. 1. Ia selalu menginginkan kesejahteraan Sangha dan menempatkan Dhamma sebagai yang utama dalam hidupnya. 2. Ia memberi dengan penuh ketulusan. 3. Jika ia melihat tanda kemunduran dari ajaran Buddha, dengan sekuat tenaga ia membantu menegakkannya. 4. Ia terbebas dari segala macam ketahayulan dan ia memiliki pengertian benar. 5. Kalaupun ada kejadian dalam hidupnya yang tidak menyenangkan, ia tidak memikirkan yang lain selain Buddha sebagai gurunya. 6. Ia tertib, baik, ramah dalam ucapan dan perbuatan. 7. Ia rukun dan harmonis dengan sesama. 8. Ia tidak iri hati. 9. Ia tidak menggunakan Buddha Dhamma untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan dan popularitas. 10. Ia menerima perlindungan dengan berpedoman kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang puja sebelum, saat, dan setelah zaman Buddha, serta puja sebagai penghormatan. Dalam video berikutnya kita akan membahas manfaat melakukan puja. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya, dan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sugiyanto, Namo Buddhaya.